Pada 21 Juli 1947, pasukan Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap wilayah Republik Indonesia di Jawa dan di Sumatera. Sebuah operasi yang secara militer cukup berhasil, tetapi justru menjadi kemunduran politik serta membawa perjuangan kemerdekaan Indonesia ke panggung internasional. Latar belakang. Antara 21 Juli hingga awal Agustus 1947, Belanda melakukan operasi militer besar yang mereka sebut Operatie Product atau Politonel Actie pertama. Di Indonesia, peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Serangan ini menjadi titik balik dalam Revolusi Nasional Indonesia. Secara militer berhasil merebut wilayah strategis, tetapi secara politik menjadi bumerang karena memicu tekanan diplomatik internasional. Untuk memahami mengapa serangan ini terjadi, kita perlu mundur ke situasi pasca Perang Dunia II. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya. Negosiasi dan insiden bersenjata pun terjadi. Perjanjian Linggarjati pada akhir 1946 mencoba mengatur pengakuan wilayah dan pembagian kekuasaan, tetapi gagal dijalankan sepenuhnya. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Belanda yang sedang tertekan ekonomi dan memiliki pasukan besar di Hindia Belanda memutuskan melakukan operasi terbatas untuk merebut daerah kaya sumber daya, yaitu perkebunan gula di Jawa serta minyak dan karet di Sumatera. Tujuan dan rencana Belanda. Strategi Belanda memadukan tujuan politik dan ekonomi. Mereka ingin menguasai pusat-pusat produksi dan transportasi untuk memperbaiki ekonomi pasca perang, sekaligus menekan Republik agar mau menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan Belanda. Rencana militer menargetkan perebutan kota, pelabuhan, jalur kereta api, dan perkebunan penting. Istilah aksi polisonil digunakan Belanda untuk menggambarkan operasi ini seolah hanya tindakan penegakan hukum di wilayahnya sendiri, meskipun kenyataannya melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara yang besar. Jalannya serangan. Pagi buta 21 Juli 1947, pasukan Belanda menyerang di berbagai titik Jawa dan Sumatera. Unit mekanis dan pasukan terjun payung merebut kota-kota kunci, pelabuhan, dan jalur logistik, dibantu kapal perang dan pesawat tempur. Selama sekitar 2 minggu, Belanda menguasai wilayah strategis secara cepat, memutus jaringan transportasi dan komunikasi Republik, serta memisahkan basis-basis pejuang. Secara militer, operasi ini dianggap sukses merebut pusat ekonomi dan melemahkan administrasi Republik. Dampak bagi rakyat dan respons lokal. Seperti kebanyakan operasi militer, rakyat sipil menjadi korban utama. Perubahan penguasaan kota, terputusnya pasokan, dan pengungsian massal terjadi. Pimpinan militer dan politik Republik memilih beralih ke taktik gerilya, menyebarkan pasukan dan mempertahankan inti kekuatan untuk jangka panjang. Perlawanan rakyat berlanjut lewat sabotase, intelijen, dan mobilisasi politik. Serangan ini justru menguatkan tekad kemerdekaan dan menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya berbeda pandangan. Mengapa menjadi kemunduran politik bagi Belanda? Meskipun menang di lapangan, Belanda kalah di meja diplomasi. Operasi besar-besaran ini membuat konflik Indonesia-Belanda menjadi isu internasional. Pers dunia, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain memandang operasi ini sebagai langkah kolonial yang tidak sejalan dengan semangat dekolonisasi pasca Perang Dunia II. Tekanan internasional mendorong Belanda untuk segera menghentikan operasi dan kembali ke meja perundingan. Setelah serangan, Perjanjian Renville. Tekanan PBB dan negara besar menghasilkan gencatan senjata, disusul Perjanjian Renville pada awal 1948. Perjanjian ini menetapkan garis demarkasi yang dikenal sebagai garis Van Mock atau status quo line yang membatasi wilayah Republik dan memberi pengakuan de facto atas penguasaan Belanda di area yang direbut. Meski merugikan secara teritorial, kesepakatan ini memperkuat posisi Republik di forum internasional dan membuka peluang mediasi lanjutan di PBB. Pandangan sejarawan. Sejarawan militer melihat operasi produk sebagai operasi yang terencana dengan baik dan sukses secara taktis. Namun, sejarawan politik menilainya sebagai kesalahan strategis yang menggerus legitimasi Belanda. Sejarawan ekonomi menekankan bahwa penguasaan sumber daya tidak mampu menutup kerugian politik dan diplomatik yang muncul. Konsensus akademik menyebut peristiwa ini sebagai contoh kemenangan militer yang berujung pada kekalahan politik. Pelajaran dan makna sejarah. Agresi militer Belanda I memberi 3 pelajaran utama, yaitu pertama, kekuatan militer tidak menjamin legitimasi politik. Kedua, dekolonisasi pasca Perang Dunia II dipengaruhi politik global, bukan hanya kekuatan lokal. Ketiga, kontrol sumber daya tidak menjamin kemenangan jangka panjang jika tidak diiringi pengakuan politik. Peristiwa ini menjadi studi kasus penting tentang hubungan antara kekuatan bersenjata, diplomasi, dan perjuangan kemerdekaan.
Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan like dan subscribe untuk video sejarah berbasis data lainnya. Di video selanjutnya, kita akan membahas agresi militer Belanda II dan bagaimana jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia di PBB terbentuk.